Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin adminnya di itu ya, di apa namanya, Oh, iya Pak, slide-nya ya. tunggu Nah, sebentar. ya, Sudah uh, terlihat. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak narasumber yang pertama, Pak Dr. Dedi Andrianto, MPD. Yang saya hormati panitia, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun dalam keadaan masih di masa pandemi ya, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini masih berlangsung secara online. Mudah-mudahan dengan situasi kondisi yang kalau kita lihat trennya semakin membaik ini, mudah-mudahan ini akan memberikan semangat buat kita untuk tetap melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Zoom ini dalam melaksanakan Diklat Pendidikan Nasional. Ya, jadi kalau saya diberikan materi itu suruh berbicara tentang Pancasila ya. Kebetulan karena saya punya kapasitas untuk berbicara tentang SDM sehingga mungkin akan sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Dedi karena saya lihat saya juga tadi sempat antusias sekali di awal-awal mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Dedi ini karena inilah realitas yang harus kita laksanakan di lapangan. Jadi kalau saya lihat lebih kepada teknis pelaksanaannya. Jadi memang undang-undang kita itu sudah begitu luar biasa mengatur tentang sistem pendidikan kita. Namun aplikasi di lapangannya yang saya kira mungkin perlu mendapat perhatian khusus dari kita, terutama yang hadir di sini saya lihat sebagian besar adalah Bapak Ibu guru, kemudian para pengawas ya. Artinya mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan itu sendiri. Karena niat kita dalam membangun pendidikan itu adalah niat untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak didik yang orientasinya kepada yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi tadi ya, indikator-indikatornya yang tadi saya lihat ada 9 indikator makronya ya. 9 indikator makro tadi ya, dari mulai beriman ya sampai diakhiri dengan demokratis tadi. Jadi itu kan tujuan dari pendidikan kita. Bahkan kalau dilihat dari visi pendidikan kita itu sendiri kan juga bagaimana mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, kemudian mandiri, ya, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasilais. Nah, paling tidak untuk membangun itu semua kan dibutuhkan SDM. Ya, jadi kalau saya senantiasa mengibaratkan begini, SDM ini merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting karena maju dan mundurnya suatu bangsa itu terletak pada manusianya, terletak pada individunya. Sehingga kalau individunya ditata dengan sebaik-baiknya, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang maju gitu. Kita kan punya mimpi nih di 2045 ya. Jadi bangsa ini kan punya mimpi yang besar ini. Ya, di tahun 2045 itu kita menjadi negara yang memiliki SDM yang maju, SDM yang unggul ya. Jadi tapi kita nggak tahu nih unggulnya itu seperti apa, sehingga dibuatlah berbagai macam indikator-indikator yang mengarah ke arah bagaimana memunculkan masyarakat Indonesia yang unggul dan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan apa yang diceritakan. Nah, oleh karena itu saya mengkolaborasikan kira-kira begitulah ya. Jadi bagaimana sih kita membangun sumber daya manusia Pancasila? Walaupun nanti saya tidak 100% merujuk pada slide saya karena saya uh, lihat slide terlalu panjang ya. Jadi mungkin saya akan banyak potong-potongnya. Tapi yang terpenting begini, ketika kita coba dilanjutkan saja dulu ya, dilanjutkan saja dulu slide-nya. Ya, slide berikutnya. Ya, saya kira ini tadi sudah disampaikan. Saya pernah menulis Pak ya buku tentang coba yang tadi yang saya slide sebelumnya. Saya pernah menulis tentang buku yang berjudul Mengelola Sumber Daya Manusia Produktif dan Unggul. Salah satu indikator yang dilihat di situ adalah
bagaimana membangun sumber daya manusia itu menjadi salah satu objek utama dalam kemerdekaan suatu bangsa. Sehingga target-target yang bisa kita jadikan sebagai indikator untuk mencapai masyarakat yang maju itu sudah mulai dipersiapkan dari mulai sekarang. Jadi bahkan seharusnya itu, kalau saya kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman, harusnya di periode pertama pemerintahan ini itu sudah bicara tentang bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia itu adalah salah satu indikator utama gitu. Ya sekarang kita bukan infrastruktur tidak penting, infrastruktur sangatlah penting. Ya, namun harusnya dibarengi juga dengan membangun sumber daya manusia, dan kita bersyukur karena di periode kedua ini Pak Presiden kita mencanangkan salah satu program untuk bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang produktif dan sumber daya manusia yang unggul, yang insya Allah nanti akan terpenuhi cita-cita itu ketika tahun 2045, di mana bangsa kita genap berusia 100 tahunnya. Coba lanjut pada slide berikutnya. Jadi kita tahu bersama bahwa Pancasila ini merupakan terdiri dari 5 sila yang begitu undimensional yang dijadikan sebagai acuan dan dalam tingkah laku bangsa kita. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Dedi tentang filosofi dari Pancasila itu sendiri, dari 5 sila ya, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan menjadi semacam landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam membangun bangsa ini. Dan ini harusnya aplikasikan dalam pendidikan kita. Jadi memang kalau dilihat dari pendidikan yang tadi sudah dijelaskan, itu mengarah banget gitu, bahwa memang pendidikan kita ini orientasi adalah menghasilkan manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, ya, hingga 9 indikator itu terpenuhi. Ya, namun nanti kita melihat pada kenyataannya seperti apa. Apakah itu menjadi orientasi utama, ataukah memang pendidikan kita ya berjalan begitu saja gitu. Ini juga sebuah saya bilang analisis kritik lah bagi dunia pendidikan kita hari ini. Karena kalau kita lihat pada kenyataannya tidak merujuk kepada 9 indikator tadi. Contoh begini, kita lihat orientasi pendidikan kita hari ini kan yang penting bagaimana dia mampu menghasilkan orang-orang atau lulusan-lulusan, dibuatlah semacam CPL dan yang lain-lain sebagainya. Tapi kita nggak berpikir bahwa apakah itu menjadi tujuan utama, sedangkan indikator utama ya adalah bagaimana menghasilkan anak-anak yang mereka punya iman, mereka punya takwa. Kalau mereka punya iman, mereka punya takwa, itu kan indikatornya apa? Mereka berakhlak yang baik gitu. Nah, itu kan indikator umumnya seperti itu. Dia punya akhlak yang baik, ya walaupun mungkin secara akademis agak sedikit bermasalah, tapi kalau dia mampu menghasilkan tingkah laku yang baik sesuai dengan rujukannya kan, bahwa nilai Pancasila itu adalah bagaimana dia membangun itu dengan 5 sila tadi, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan ada agama di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai ideologi nasional. Kita tahu bahwa Pancasila ini kan dijadikan sebagai ideologi. Ya, jadi kalau orang bilang ideologi negara, ya Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai dasar Pancasila itu kan menjadi cita-cita masyarakat yang sekaligus merupakan karakter bangsa. Gitu. Jadi kalau kita lihat karakter bangsa kita adanya di mana? Adanya di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya, yang merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu menjadi rujukan. Gitu. Kemudian karakter identitas atau jati diri kita, ya, sebuah bangsa itu tercipta dari hasil pembudayaan melalui pendidikan. Sehingga pendidikan ini merupakan salah satu faktor utama gitu ya. Faktor utama. Kita teringat ya kalau lihat dalam sejarah itu ketika Jepang ya dibombardir oleh tentara sekutu waktu itu ya, kota Hiroshima dan Nagasaki ya, hancur lebur. Tapi pemerintah Jepang ketika itu yang dia perhatikan siapa? Yang dia cari pertama, dia bukan menanyakan gedung mana yang masih tertinggal atau harta apa yang masih tertinggal, enggak. Yang dia tanyakan adalah berapa jumlah guru yang masih tersisa. Artinya betapa mereka menitik beratkan pada pendidikan. Sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa Jepang menjadi salah satu negara dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan ini menjadi sebuah nilai. Nah, karakter itulah yang harusnya kita tumbuhkan di dalam pendidikan kita. Ya, dengan perlu
peran pendidikan untuk membentuk karakter yang berlandaskan pada kebaikan tadi. Kita tahu bahwa Pancasila ini kan dari 5 sila yang sudah kita pelajari ya, dari mulai kita SD sampai hari ini, itu seringkali ya. Bahkan kadang-kadang yang lucunya itu ya, anak-anak kita hari ini kalau disuruh hafal Pancasila juga kadang-kadang masih agak sedikit lupa gitu. Nah, padahal ini sebagai landasan ya, fondasi awal kita bernegara, sehingga Pancasila itu merupakan simbol negara yang memang tidak boleh dipermainkan. Dan inilah yang menjadi landasan. Jadi baik Pancasila itu sebagai sebuah undimensional ya, yang dijadikan sebagai tingkah laku bangsa kita, perilaku bangsa kita, begitu pula Pancasila sebagai ideologi kita, kemudian Pancasila sebagai karakter identitas bangsa kita. Dan inilah yang nanti akan berbuah pada perilaku-perilaku para pelajar kita, karena disitulah pendidikan Pancasila itu perlu diberikan. Kalau dulu itu kan ada mata pelajaran khusus ya, pendidikan Pancasila dan moral. Saya nggak tahu ya Pak Dr. Dedi pernah mengalami ataukah enggak nih. Kalau saya mengalami mata pelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan moral dan Pancasila. Jadi benar-benar dispesifikasi betul. Jadi di situ kita ada pembelajaran tentang akhlak, ya bagaimana Pancasila ini menjadi sebuah tatanan yang memang masuk ke dalam individu-individu kita gitu. Sehingga itulah yang tertuang hari ini ya, tertuang dalam hari ini. Ya. Saya lanjut slide berikutnya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya ada beberapa tatanan nilai dalam ideologi Pancasila itu. Yang pertama adalah nilai dasar merupakan prinsip ya. Jadi kalau kita lihat dalam kan kalau kita mengukur ya, pengukurannya kan agak sedikit sulit. Sejauh mana sih orang memahami Pancasila? Ukurannya apa coba? Gitu. Dia berakhlak baik. Kemudian kita bertanya, berakhlak baik itu indikatornya apa sih? Apakah ketika dia masuk ke kelas dia cium tangan gurunya, ketika dia salam dia itu, apakah kita mengatakan bahwa itu dia berakhlak Pancasila? Mungkin ada instrumen yang mengatur hal seperti itu. Tapi paling tidak, ya kalau lihat dari nilai dasar yang merupakan prinsip, jadi bersifat abstrak, umum dan tidak terikat oleh waktu serta tempat dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar dan berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, dan tatanan dasar dan ciri khasnya. Kita tahu bahwa Pancasila ini merupakan salah satu alat ya, yang tadi sudah saya sebutkan, dia jadi ideologi, dia bisa menjadi karakter bangsa kita. Sehingga pada prinsipnya Pancasila ini menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Dan inilah yang saya pikir memang orientasi pendidikan kita itu adalah orientasi ke sana gitu. Jadi kita nggak bisa membenturkan antara Pancasila dengan agama, karena ada nilai-nilai agama ya, ada nilai-nilai Pancasila yang memang diajarkan di dalam ajaran agama. Kita lihat saja, nggak ada satu sila ya dari 5 sila itu yang bertentangan dengan agama tertentu. Bahkan mohon maaf, dalam Islam sendiri kan sudah jelas kan ya, tatanan-tatanan seperti yang dibangun itu. Kemudian yang berikutnya ada nilai instrumental ya, suatu nilai yang bersifat kontekstual ya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari kebijaksanaan, strategi, program, sistem, rencana, program yang bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasarnya. Artinya begini, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Pancasila ini merupakan salah satu tatanan ideologi yang memang menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan bangsa kita hari ini. Nah, hari ini terjadi persoalan-persoalan desintegrasi, ya, itu karena memang pemahaman kita terhadap Pancasila itu tidak komprehensif gitu. Ya, bahkan sekarang ini kan banyak ya berteriak aku Pancasila ya. Tapi pada prinsipnya pelaksanaannya tidak mengarah kepada tatanan Pancasila itu sendiri gitu. Melihat dari instrumen-instrumen yang kita bangun di sini ya, padahal Pancasila itu masuk pada nilai praktis ya, nilai yang terkandung dalam kehidupan kenyataan sehari-hari. Harusnya kita mampu menjadikan Pancasila itu sebagai semboyan, sebagai ideologi dalam kehidupan sehari-hari kita ya, bagaimana kita ketuhanan yang Maha Esa itu tertuang dalam prinsip agama kita ya, bagaimana kita beribadah ya, kemudian dengan sila-sila yang lain sampai pada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini nilai yang harusnya kita bawa di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi Pancasila itu dalam nilai tatanan nilainya itu ada
nilai praktisnya yang bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau sekarang ini kan saya melihat bahwa nilai Pancasila itu lebih tertuang di dalam pembelajaran saja, tapi di dalam implementasi dalam kehidupan kita itu mungkin hanya dalam tatanan hal-hal yang mungkin yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak terlalu substantif sekali. Padahal prinsipnya adalah bagaimana kita menjadikan Pancasila ini sebagai sesuatu yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini saya kira merupakan kalau kita ingin membangun karakter ya, seperti yang tadi dijelaskan itu kan bagaimana membangun karakter masyarakat Indonesia yang unggul, masyarakat Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia yang bernilai dan yang lain-lain sebagainya. Ya orientasinya harus kita kembalikan bahwa Pancasila menjadi salah satu landasan utama dalam membangun itu semua. Ya, karena tidak ada landasan Pancasila yang bertentangan dengan agama dan norma dalam kehidupan keseharian kita. Dan inilah yang saya kira memang perlu kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, nah, kalau kita lihat dalam perspektif sumber daya manusia ya, jadi di awal saya sudah membuka dengan mengatakan bahwa SDM ini merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali ya, sangat penting sekali dalam membangun suatu bangsa. Nah, sumber daya manusia ini merupakan sumber suatu keorganisasian baik dalam perusahaan yang memiliki fungsi besar sebagai alat sehingga harus dilatih dan dikembangkan. Nah, inilah yang menjadi pola ya ketika kita berbicara tentang bagaimana membangun sumber daya manusia. Ya kalau membangun sumber daya manusia itu harus berangkat dari sebuah proses gitu. Dan itu membutuhkan waktu yang mungkin tidak akan pernah ada endingnya gitu. Jadi kalau kita membangun SDM itu tidak sama dengan kita membangun infrastruktur. Kalau kita membangun infrastruktur kita bisa menargetkan tahun sekian berapa tahun sih dan kita bisa menghitung gitu. Hitungannya jelas. Bahkan kalau orang ahli teknik itu mereka bisa menghitung, oh dalam jangka waktu 1 tahun kita bisa menghasilkan bangunan ini. Dalam jangka waktu 3 minggu kita bisa menghasilkan ini. Dalam waktu berapa bulan kita bisa menghasilkan. Tapi kalau SDM nggak bisa dihitung, ya kapan akan kita kan hanya menghasilkan generasi emas, ya generasi yang unggul, generasi yang maju. Pertanyaannya singkat. Yang dimaksud dengan generasi maju itu generasi seperti apa? Kemudian indikatornya apa? Dan targetnya bagaimana? Itu kan cuma target saya, tapi kita nggak punya ukurannya gitu. Ya, apa ukurannya coba? Ya, kalau membangun infrastruktur itu jelas ukurannya. Ya, tahun sekian bisa selesai. Tahun sekian. Itu kalau Malaysia juga bisa dipastikan. Tapi kalau membangun sumber daya manusia itu all time. Ya, sepanjang waktu. Tadi saya juga sedikit mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi bahwa membangun sumber daya manusia itu atau membangun manusia unggul Indonesia itu membutuhkan waktu yang lama dan kita nggak tahu kapan selesainya gitu. Karena selagi manusia itu hidup, maka sumber daya itu terus berkembang. Nah, sumber daya manusia ini merupakan faktor kunci dalam persaingan global untuk menciptakan SDM yang memiliki keterampilan serta berdaya saing yang tinggi dan persaingan global. Kita tahu sekarang bahwa bagaimana sih zaman mungkin akan berbeda kan ketika zaman saya kecil, Pak Dr. Dedi kecil, dan ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini kecil, itu kan jauh berbeda zamannya dengan sekarang. Bagaimana sekarang itu persaingan begitu kompleks sekali, begitu luar biasa sekali. Ya dulu orang nggak pernah berpikir kan bahwa dalam waktu singkat orang, mohon maaf, dia bisa makan di Jakarta, kemudian nanti mohon maaf dia bisa buang air nanti di Singapura, dia bisa buang air di Malaysia dalam waktu yang begitu singkat, begitu. Jadi dunia itu seolah-olah nggak ada jeda gitu, nggak ada space gitu, begitu cepat sekali. Apalagi kalau kita bicara tentang pengembangan sumber daya manusia, ya dengan kemampuan intelektual, dengan kemampuan teknologi yang ada hari ini kan menunjukkan bahwa memang kita cepat gitu, cepat. Dan inilah yang harus kita arahkan kepada kalau Bapak Ibu guru yang hadir di sini kan ini yang harus kita sampaikan gitu bahwa persaingan global itu memang sebuah kenyataan dan mau tidak mau kita harus masuk ke dalamnya. Nah, di sinilah saya katakan bahwa kita harus memiliki keterampilan, kita memiliki skill, kita memiliki semacam keahlian-keahlian untuk masuk ke dalam dunia tersebut. Nah, keahlian-keahlian ini diciptakan di mana? Di dunia pendidikan tadi, ya. Makanya sekarang itu banyak kampus-kampus yang berlomba-lomba mendirikan semacam LSP kan, lembaga sertifikasi profesi. Salah satu
apa namanya, salah satu tujuannya apa? Karena sekarang ini ijazah saja tidak bisa menjadi patokan gitu. Contoh ya, kalau kita bicara seperti strata 3 seperti kita, doktor gitu ya. Doktor itu contoh saya doktor SDM ya. Apakah SDM itu hanya SDM saja? Enggak, ada spesifikasi bidangnya lagi. Nah, itulah yang dibutuhkan di dalam apa sertifikasi profesi tadi. Contoh Bapak Ibu guru yang hadir di sini, ini kan sebagian besar mungkin sudah pada dapat sertifikasi kan, ya sudah punya sertifikat pengajar kan. Itu menunjukkan bahwa memang SDM kita itu unggul gitu, ya. Walaupun mohon maaf ya, saya punya mahasiswa yang melakukan penelitian tentang pengaruh sertifikasi terhadap kinerja itu, mohon maaf banyak juga yang bermasalah itu. Tapi kan setidaknya kita sudah apa ya, sudah lebih lebih maju gitu. Yang ingin mengatakan bahwa kalau kamu ingin profesional di dalam satu bidang, maka kamu harus punya sertifikat bidang itu gitu. Inilah yang harus kita coba bangun gitu. Bahkan nanti sekarang itu di kampus-kampus juga sama. Seorang mahasiswa ketika dia lulus dari perguruan tinggi, dia mendapatkan gelar contohnya sarjana hukum, ya. Nah, sarjana hukum ini dia harus dibarengi dengan apa sertifikasi kompetensi tadi. Ya, hukum itu kan juga banyak, bayangkan aja ada berapa ada kalau nggak salah itu kalau untuk menyelesaikan S1 itu kan membutuhkan kurang lebih 140 SKS kalau tidak salah. 140 SKS yang harus dengan jumlah sekian banyak mata kuliah. Kan nggak mungkin dong dia dari sekian banyak mata kuliah itu dia menjadi ahli di semua bidang, kan nggak mungkin. Sehingga di situ dibutuhkan disebut dengan sertifikasi tadi. Seperti Bapak Ibu guru sini sama kan, begitu, memiliki sertifikasi profesi tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kualitas pendidikan, ya, mempunyai modal utama dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Jelas di sini salah satu amanat dari pengembangan sumber daya manusia itu terletak pada unsur pendidikan. Bapak Ibu guru yang hadir ini memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa, ya. Makanya kan kalau kalau apa jadi guru itu kan memang harus punya komitmen, ya. Komitmen yang pertama niatnya apa namanya bagaimana menghasilkan sumber daya manusia, karena memang itu tujuan pendidikan kita gitu. Tujuan pendidikan kita itu kan adalah bagaimana menghasilkan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa tadi gitu. Ya, dan berakhlak, ya. Bahkan ada 9 indikator, ya. 9 indikator itu yang tadi saya coba tulis itu dari mulai beriman, bertakwa, berilmu, bertanggung jawab, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis. Nanti bisa bisa dijabarkan lagi, ya, dari 9 indikator tadi. Tapi endingnya itu adalah bagaimana menghasilkan manusia yang berakhlak tadi. Ya, jadi walaupun setinggi apapun juga ilmu kita, tapi kalau tidak berakhlak, saya kira sama saja, ya. Kalau kita punya ilmu banyak, tapi kalau kita nggak punya akhlak, ya percuma gitu. Ya, karena kalau kita lihat manusia pintar di Indonesia ini kan sudah terlalu banyak manusia pintar itu. Ya, tapi ketika dia pintar kemudian dia meninggalkan akhlak, meninggalkan kebaikan-kebaikan, ya ilmunya juga tidak akan punya nilai gitu, ya. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya, ya, oleh karena itu maka perlu dibangun sistem pendidikan yang diletakkan di atas fondasi kebinekaan. Ya, kalau bicara kebinekaan kan bicara tentang bagaimana kita membangun toleransi di antara kita. Ya, kemudian dengan fondasi kebinekaan dan Pancasila, proses belajar mengajar akan berisi karakter, ya, kejujuran, kebersamaan, toleransi, kesopanan, ya, peduli dengan orang lain, sikap jujur, ya, saling menghargai sesama, ya, memunculkan kepedulian, ya, yang dibangun melalui dunia pendidikan itu sendiri dan akan menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari sumber daya manusia Indonesia. Ini yang kita inginkan, ya. Yang kita inginkan itu adalah bagaimana Pancasila ini membiasakan dan membumikan Pancasila dalam rangka menjaga karakter kepribadian bangsa Indonesia yang kokoh, ya, dan memperkuat persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia. Ini yang menjadi tujuan tadi. Jadi kalau kita bicara SDM Pancasila, ya bagaimana SDM ini harus benar-benar dibawa di dalam ranah pendidikan. Karena saya lihat, ya, saya kira pendidikan ini yang menjadi
indikator utama gitu. Nanti kalau kita pilih-pilih lagi kan pendidikan itu ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, ada pendidikan non formal. Nah, itu di luar konsep lagi. Tapi yang jelas pendidikan merupakan salah satu sarana utama untuk bagaimana menghantarkan generasi kita menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan indikator makro dalam pendidikan itu. Dari mulai beriman, bertakwa, sampai pada demokratis tadi. Nah, ini semuanya bisa dilakukan dengan cara proses pembiasaan gitu. Pembiasaan nilai-nilai tersebut. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat bahwa Pancasila ini sebagai norma etik ya dan norma hukum bagi sumber daya manusia. Sebagai nilai dasar bernegara sudah jelas ya. Kemudian nilai Pancasila ini diwujudkan dalam norma bernegara. Ya, kemudian Pancasila ini harus dijabarkan ke dalam norma sebagai praksis dalam kehidupan bernegara. Norma yang tepat ya sebagai penjabaran atas nilai-nilai dasar Pancasila tersebut adalah norma etika dan norma etik dan norma hukum. Ini kan sudah secara teori sudah kita lihat, bahkan di dalam praktek pelaksanaannya pun juga sudah kita rasakan bahwa Pancasila ini harus kita bangun dalam berbagai ranah bidangnya. Bahkan orientasinya adalah bagaimana membangun hukum kita agar bermuara pada Pancasila tadi. Sila yang lebih jelas itu adalah bagaimana membentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila ini dijabarkan sebagai norma etik karena pada dasarnya nilai-nilai dasar Pancasila ini adalah nilai-nilai moral gitu. Makanya dulu itu kan ada pelajaran namanya pelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan moral Pancasila. Artinya memang Pancasila ini di samping menghasilkan yang lain, dia juga menghasilkan manusia-manusia yang memiliki moral dan manusia-manusia memiliki etika dan perilaku ya dalam menyelenggarakan negara ini. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau dalam berbagai macam perspektif ya, Pancasila ini kan merupakan salah satu landasan dalam membangun sumber daya manusia kita, sehingga tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang SDM Indonesia, maka kita juga harus kolaborasikan dengan Pancasila, karena SDM Indonesia kalau ingin mencapai masyarakat unggul, generasi unggul Indonesia, maka Pancasila menjadi salah satu landasan dalam membangun itu semua. Lanjut. Nah, adapun tujuan etika kehidupan berbangsa bernegara dan lembaga, yang pertama adalah memberikan landasan etik ya moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Kemudian menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, kemudian menjadi acuan ya dalam mengevaluasi pelaksanaan etika, nilai-nilai moral dan yang lain sebagainya. Jadi sebelum saya mengakhiri presentasi saya pada pagi hari ini, karena saya tidak akan sampai selesai slide ya, karena acuannya sama bagaimana memunculkan sumber daya manusia itu di dalam Pancasila. Jadi mengkolaborasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu di dalam pengembangan sumber daya manusia. Saya sih terus terang membangun optimisme ya di antara kita bahwa pendidikan kita ini ke depan akan semakin lebih baik ya dengan berbagai macam strategi-strategi yang tengah dibangun sekarang ini. Saya kira ke depannya mungkin akan lebih baik. Cuman kalau dilihat dalam tatanan konsep itu luar biasa, perfect banget lah. Nah sekarang tinggal aplikasinya. Nah aplikasinya ini dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada kita semuanya sebagai terutama kita sebagai tenaga pendidik ya, kita sebagai pendidik ya dalam rangka menghasilkan generasi-generasi yang baik. Saya kira ini ada satu pernyataan yang dikemukakan. Coba lihat slide yang terakhir saja ya. Slide yang terakhir. Itu. Nanti ini kan Bapak Ibu kan nanti dapat slide-nya ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan secara rinci. Yang jelas ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno ya tanggal 17 Desember 1968. Ini saya mengutip saja lah. Progressive, you know the meaning of the word progress. Maju di dalam pertumbuhan masyarakat. Maju di dalam pertumbuhan sejarah masyarakat itu berjalan. Tidak ada masyarakat yang beku, tidak ada masyarakat yang diam, dan tidak ada masyarakat yang statis. Artinya di dalam membangun sumber daya itu harus bergerak, ya harus bergerak dan punya progres gitu. Apa yang kita hasilkan dalam
pengembangan sumber daya manusia berbasis Pancasila ini. Jadi Pancasila kita dudukkan sebagai sebuah landasan yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian bagaimana membangun sumber daya manusia itu mengarah kepada pengembangan Pancasila itu sendiri atau nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam pergerakan pengembangan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon